Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa inaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man arada an yalqallaha tahiran mutahhara falyatazawwaj. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sangat kita hormati guru kita yang baru saja meninggalkan tempat, Habibana al-Mahbub Al-Habib Husain bin Alwi Al-Attas, Ata'anullah bituli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, Ata'anullah bituli hayatihi. Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga Ustaz Rayadi yang saya hormati, Bapak kita Bapak Haji Zakaria, serta para orang tua, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bil khusus Sahibul Bait Bapak Muhammad, Bapak Ahmad Sanusi beserta keluarga, yang mana Sahibul Bait mengundang kita dalam acara ini, kalau dibilang malam mangkat kejauhan. Iya, nikahnya minggu, tasyakur aja dah, ngawalin acara. Insya Allah pernikahan antara saudara Irfan dan saudari Aminah, adik daripada guru kita Kiai Haji Abdul Aziz. Kita doakan mudah-mudahan akad nikahnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan resepsinya diberikan keberkahan, dan rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan jodohnya, dibanyakin anaknya, barakah fi dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang pernikahan, semua jodoh manusia itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan kita tuh udah ada. Ya.
Jadi udah tercatat. Mau jauhnya bagaimana tuh jodoh, kalau emang udah jadi catatan Allah pasti bakal menikah. Ini katanya calon suaminya orang Purbalingga. Memang sudah insya Allah dicatat jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nanti ketika sudah melangsungkan akdun nikah, ijab dan gobul, baru tuh kita bisa katakan jodoh. Biar pacaran tahunan, 4 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, kalau emang di sononya nggak dituliskan jodoh, nggak jodoh. Kan zaman sekarang orang begitu Pak. Padahal mah nggak ada di dalam Islam pacaran. Ada apa enggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada nazar. Kalau nazar boleh lihat muka, lihat tangan, resep, udah buru-buru lamar. Nggak pakai ada pacaran. Bukan ajaran Islam itu pacaran. Kalau ada anak kita Pak perawan pacaran, jangan kasih Pak. Dibawa sama laki-laki yang bukan halalnya. Kita sebagai orang tua dayuth itu. Orang yang dayuth jangan lagi surga, baunya nggak bakalan cium tuh. Ini kadang-kadang orang sekarang begitu, giliran yang haram digampangin. Cuma dikasih jinggo 2 bungkus, anaknya boleh dibawa kemana-mana. Cuma dikasih martabak yang 20.000, tuh anak diizinin dibawa sama laki-laki yang bukan halalnya. Tapi giliran yang halal, bener-bener anak kita mau dilamar, mau dinikahin, ribet. Apa baik ditanya, kerjaan lu apa? Tuh, ATM lu berapa? Udah karyawan apa belum? Ribet. Padahal kata Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nih kalau kita dengar kata Rasulullah nih, mau dengar gak kata Nabi Pak? Mau. Kata Nabi, idza atauka man tardawna dinahu wa adabahu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian, nih kita nih yang punya anak perawan, ada yang datang kepada kalian, orang yang kalian resep sama ibadahnya, resep akhlaknya, ya, ibadahnya rajin, adabnya bagus, kata Nabi, fazawwiju, maka nikahkan. Tuh kata Nabi kita Muhammad Rasulullah. Jangan pakai kita tanya kerjaan lu apa, ini lu gimana, jangan. Itu mentar. Nabi katakan iltamisur rizqa bin nikah. Cari rezeki dengan sebab nikah. Ntar kalau udah nikah dibukain tuh pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi kalau ada yang datang sama kita, orang yang masya Allah ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, nikahkan. Jangan pakai dibikin ribet. Jangan dikasih tuh anak kita pacaran. Kalau ada laki-laki datang ke rumah kita, lu serius sama anak gua, lu nikahin anak gua, lu lamar anak gua. Jangan lu bawa-bawa. Pacaran nggak ada dalam Islam. Pacaran nggak ada tuh. Ya. Kalau orang dulu katanya ini pacaran nih orang dulu, nih saya dengar cerita. Katanya rumahnya kan dulu masih pada bilik. Itu dikeluarin lidih doang dari dalam itu. Ya. Pegangin. Asal dipegang udah girang banget. Dulu begitu katanya, benar bukan? Benar. Benar ya. Sekarang ya nggak laku udah model begitu. Barang pacarannya orang goncengan aja udah kayak toke. Kayak pelangkok. Udah dibawa kemana-mana. Ya. Masih syar, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Kalau kita pengen punya pernikahan panjang barokah, awali dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dengan resep-resep yang dianjurkan sama Nabi SAW. Ini pernikahan Pak, kayak orang ibaratnya beli kambing modelnya. Ini pernikahan, belinya mah gampang, ngurusinnya tuh yang ribet ya. Pernikahan cuman gobil tu nikah wa tazwijah bil mahalil malkur. Mas kawin 10.000 ya jadi, tanya guru kita. 10.000 jadi mas kawin.
Cuman ngerawatin pernikahan nih biar rumah tangganya sakinah, mawaddah, panjang jodoh, nggak ribut mulu. Bagaimana caranya tuh supaya rumah tangganya enak? Nggak lain, nggak bukan ikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Udah ikutin ajaran Nabi, Pak. Tuh Nabi yang atur tuh masalah urusan rumah tangga. Jangan ikutin gala artis, gala ini, jangan. Nggak perlu umpama nikah di Mekah lagi umroh di depan Ka'bah, nikahnya banyak yang artis begitu, 3 bulan bercerai, kita tahu cerainya. Orang-orang tua kita yang pada nikah di bubun rambutan, di bubun capi, sampai waya gini awet, bener nggak? Lah iya, ikutin ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Laki pegang satu hadis Nabi SAW. Seorang suami, kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Nabi bukan cuma ngomong, dicontohin sama Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan romantisnya Nabi kita. Tuh kalau mau romantis, habis nikah, waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, itu setelah pernikahan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasangan dulu, nikah dulu, baru waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kalian mawaddah, ada rasa cinta, warahmah, rasa kasih sayang, romantis. Habis pernikahan, jangan sebelum nikah romantis banget, ntar habis nikah hilang tuh romantis. Bukan itu yang diajarkan sama Nabi. Lihat Rasulullah betapa romantisnya hidupnya. Sering dalam riwayat kita dengarkan, kadang-kadang Nabi SAW makan daging yang bekas dimakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Minum air di gelas yang habis diminum sama Sayyidatuna Aisyah. Banyak banget. Nabi nanya, ya Aisyah, mana tadi yang bekas kamu minum, sebelah mana? Berapa hari ya Rasulullah? Saya pengen minum di sini. Tuh, romantis Nabi sama Bina. Ya. Kalau kita mah awam begitu. Mana bekas lu tadi yang lu minum? Jember buat gua, belas sama aja gua. Balik. Ya Allah, sebelum nikah mah ya Allah jalan. Dia kekasih kesandung, hati-hati ya. Habis nikah buta mata lu. Jangan. Biar romantis. Panggilan juga, panggilan sayang buat bini. Sayang, Neng, Boto, jempol, ratu, begitu manggilnya. Lihat Nabi manggil ya Humaira, julukan yang bagus, julukan panggilan yang mesra. Itu Nabi contohkan. Orang kalau dikatakan baik, yang baik sama keluarganya, baru dia bisa baik sama orang lain. Belum dikatakan baik orang kalau sama keluarganya nggak baik. Kalau kita punya rezeki, kasih lebih ya keluarga kita. Yang kasih lebih buat keluarga, Allah kasih lebih lagi. Kata Nabi dalam hadis, man katsara kutsira lahu, siapa yang kasihnya banyak, Allah kasih banyak lagi dia. Wa man qallala qullila lahu, siapa orang yang ngasih sedikit, Allah kasih sedikit lagi dia. Adil ini bukan orang yang punya bini 2, 3, 4 doang, punya bini atuh ya kudu adil. Kalau kita makan enak, bini juga kudu makan enak. Kita pakai pakaian bagus, bini juga pakaian bagus. Jangan kita doang makan enak, di luar makan sop, sate, di rumah bini ikan peda, dipepes ya. Jangan beliin juga. Doyan nggak bu sate? Doyan nggak sate? Doyan juga sama bini kita. Kita pakaian bagus, bini juga kudu pakaian bagus. Itu jadi laki biar sayang sama istri. Jadi istri ini buat perempuan biar hormat sama laki, biar taat sama laki. Jangan pernah membantah.
Kan dikatakan imra'atun sholihah. Siapa sih imra'atun sholihah? Kata Nabi, lau nadharta ilaiha sarratka. Kalau kamu lihat nyenengin tuh imra'ah sholihah. Bu, imra'ah sholihah kalau kamu lihat nyenengin, ngirangin, nggak pernah ditekuk tuh muka, nggak pernah ngambek sama suami, itu imra'ah sholihah. Di dalam hadis dikatakan, ayyuma imra'atin nadhara zawjuha ila wajhiha fa'abasat lam taral jannah abadan, atau kama qala Nabi SAW. Siapa-siapa perempuan yang dilihat sama suami kemudian mukanya ditekuk cemberut, kata Nabi, lam taral jannah abadan, ini perempuan nggak bakalan melihat surga selamanya. Jadi kalau depan suami bu senyum gitu yang enak ya, dandan, suami belum pulang udah siap-siap dandan nyambut suami, begitu yang bagus tuh. Jangan kalau mau kondangan doang dandan rapi, kalau mau pengajian dandan rapi, tapi kalau giliran ngadepin laki kadang-kadang pakai minyak kampak, koyok ditempel, daster yang udah pada bolong dipakai ya, biar rapi, biar enak dilihat. Itu yang pertama. Lau nadharta ilaiha sarratka. Ya. Kemudian idza amartaha ata'atka, kalau kalian suruh, kalau kamu suruh taat, nggak pernah membangkang. Ya. Diperintahkan apa saja kata Nabi, walau kanat ala dhahri gatabin, sekalipun seorang perempuan di atas punggung onta. Tuh kalau laki udah manggil, laki udah suruh, buru-buru paranin. Jangan pakai ada kata repot. Kata Nabi, la'anallah al-musawwifat, Allah laknat al-musawwifat. Musawwifat itu apa? Perempuan yang kalau diperintahkan laki, disuruh laki, entar mulu dilaknat. Entar dulu bang, lagi repot. Jangan tuh buru-buru paranin. Halo, iya bang, siap. Kopi, iya bang, siap. Itu mestinya diperintah, kecuali kalau perintahnya itu dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintahnya maksiat nggak boleh nurut. Kata Nabi kata Nabi apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat untuk makhluk kalau itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau suami ikutin apa yang diwajibkan di dalam syariat, istri mengikuti apa yang diwajibkan dalam syariat, insya Allah baru itu rumah tangga akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ya enggak ya, makanya ikutin. Ini kalau ceramah begini masalah pernikahan enggak cukup pak, kita tahu ya urusan rumah tangga, kewajiban dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga menurut Islam ya nggak bisa kita tahu. Taunya apa? Mesti duduk di majelis ilmu, duduk deketin ulama, duduk di majelis taklim, biar kita tahu apa yang wajib buat kita, apa yang boleh buat kita, apa yang haram buat kita. Ibu-ibu juga begitu, mesti tahu. Ini calon pengantin perempuan mesti tahu apa yang wajib buat seorang perempuan nanti ketika hidup rumah tangga. Itu nanti kalau lakinya soleh, perempuannya solehah, menurunkan anak-anak yang solihin dan solehah. Terakhir ada sebuah cerita ya, ada satu raja punya anak perawan cakep. Ini raja punya anak perawan cakep, dilamar oleh orang ya yang tentunya anak kerajaan juga ya, nggak diterima. Banyak yang lamar nggak diterima, nggak seret mungkin ya, apa agamanya kurang, apa adatnya kurang bagus, walhasil nggak diterima sama dia. Ini raja punya budak ya, hamba sahaya, budak. Diperintahkan untuk menjaga kebun raja. Ini raja punya kebun ya, kebun anggur. Ini budak diperintahkan sama raja, ya fulan ente pergi
ke saya punya kebun, ente tinggal di sono, ente urusin kebun anggur saya. Iya raja, siap. Berangkat akhirnya nih budak. Diurusin nih kebun. Ini raja nggak pernah nengok sama sekali. Ya. Begitu berapa lama datang nih raja, pengen refreshing, datang ke sono. Begitu datang dia lihat kebun anggurnya, masya Allah, udah cakep, udah bagus, tertata, rapi, buahnya juga banyak. Dia minta tolong sama nih budaknya, ya fulan, tolong ambilkan saya anggur yang manis. Diambilin sama ini budaknya, dimakan sama raja, asam anggurnya. Kata raja, tolong pilihkan yang manis, kan ente udah lama di sini. Cariin saya yang manis. Pilih lagi, dikasih raja, asam lagi. Kata raja, ente ini ngapain aja di sini? Ente kerja apa enggak? Kok ente nggak bisa bedain anggur yang mana yang manis, yang mana yang asam? Kata nih budak, wahai raja, wahai tuanku, semenjak saya diperintahkan raja, ya, kerja di kebun anggur ini, saya urusin nih kebun anggur, saya bagusin, saya rapiin sampai sekarang ini bagus kebun anggur. Satu butir anggur pun belum pernah saya makan karena tidak ada perintah dari raja. Jadi sebutir anggur aja saya nggak pernah makan nih anggur biar banyak banget. Ya Allah, jujur bener ini budak. Model sekarang melangkah yang begini nih. Nitip kebun sama orang, ya. Pakai dibilang ini rambutan pada kemana? Ya Allah, saya seberangkan dititipin ini nggak pernah saya makan nih rambutan. Dia nggak pernah dimakan, orang dijual sama dia. Nggak pernah saya makan. Akhirnya ini raja takjub, kagum, dia pulang ke rumah. Dia bilang sama bininya nih, kalau bahasa kita mah, malu, Neng, gue pengen kawinin anak gue. Gue udah punya calon lelaki. Ya udah, siapa bang? Budak kita yang kerja di kebun anggur kita. Ya udah, terserah abang. Kepala rumah tangga abang, abang yang ngatur, abang yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya serahin urusan anak sama abang. Tuh, bini solehah. Udah langka juga yang begini. Biasanya nggak langsung iya, ngebantah dulu. Lah abang kemana sih bang, otaknya masa anak kita melawan? Nggak boleh begitu, boleh nggak? Nggak boleh, mesti nurut, manut seorang istri. Iya baik. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki itu apa namanya, pemimpin bagi perempuan, bagi seorang istri. Nurut aja udah. Iya, tuh kejempol namanya. Ya udah, terserah abang, abang yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini soalnya. Ya udah, tanyain kita. Anak kita, bininya suruh nanyain, biasanya emak yang suruh ngomong, tanyain kita. Mau gak dia? Tanya anak. Neng, kata emaknya nih, ini baba lu udah nemuin calon laki buat lu ini. Oh iya, kalau bahasa kita, iya mak, iya bu, iya. Siapa bu? No, budak bapak yang bekerja di pohon anggur. Oh ya udah, terserah abah aja, terserah bapak aja. Bapak pasti tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tuh, anaknya juga anak yang pantes. Ini bapak nggak mau ngawinin anaknya, ini anaknya soleha banget, nggak mau dikawinin kecuali sama laki-laki yang soleh betul-betul, jujur. Udah terserah bapak. Tuh, langka juga anak model begini. Langka gak? Langka. Lah emang saya Siti Nurbaya apa? Pakai dijodoh-jodohin. Lah zaman udah modern, bapak mau jodohin saya? Nah, langka. Tapi kalau anak yang didikan agamanya bagus, nggak mungkin dia jawab iya aja udah. Iya, baik, terserah ayah. Dikawinin akhirnya. Ini budak dimerdekakan. Ini anak cakep banget, cakep banget. Dimerdekakan nih budak, dinikahkan sama anaknya raja. Melahirkan karena pernikahan yang didasari dengan agama. Laki soleh, perempuan solehah, menurunkan seorang anak yang bernama Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Anaknya nih
hasil dari pernikahan nih si budak sama anak raja, anaknya Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, ulama besar, wali besar. Tuh ayah ibunya tadinya ayahnya budak, ibunya anak raja. Masya Allah, anaknya menurunkan anak-anak yang solihin dan solihah. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi agar kedua calon, kedua mempelai diberikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang solihin dan solihat, dan semua keluarganya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Bagi Haji Abdul Aziz, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan sehat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.